Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pada pagi hari ini, edisi Jumat 15 Desember 2023. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 16. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puja dan kami sembah, dikuduskanlah nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang segar tanpa kurang suatu apapun, dan kami akan melaksanakan tugas aktivitas kami kembali. Peliharakanlah kami Tuhan, dan pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan pengharapan kami dalam menjalani kehidupan ini. Diampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Fokus masa depan. Ada sebuah kutipan mengatakan, kalau kita jadikan masa lalu di depan, maka kita yang akan di belakang. Artinya, kalau kita terus hidup dalam masa lalu, maka kita akan sulit melangkah maju. Kita akan terus terbelenggu dalam masa itu. Orang yang terjebak dan terikat pada kesuksesan atau kegagalan yang dialami pada masa lalu akan menghambat bahkan menggagalkannya untuk dapat maju mencapai garis akhir. Paulus mempunyai sejarah kelam. Ia adalah seorang penjahat, sangat membenci Kristus dan pengikut-pengikutnya. Tetapi pada akhirnya ia menjadi laskar Kristus dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Jika pada masa lalu ia memfokuskan hidupnya pada hal-hal lahiriah demi kepuasan dan kebanggaan diri, pada akhirnya semua itu dianggap tidak ada gunanya dan hanyalah sampah. Sejak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara radikal Paulus mengubah tujuan hidupnya. Keberhasilan yang dicapai pada masa lalu, kuat dan berkuasa, justru membuatnya merasa menjadi orang tidak berguna di hadapan Yesus. Ketika Yesus menangkapnya, semua kekuatan yang dibanggakannya menjadi tidak berdaya. Di dalam Kristus, ia telah menemukan hidup yang sesungguhnya. Karena itu,
Ia terus berusaha menggapai kesempurnaan hidup yang adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Jangan lagi terbelenggu oleh masa lalu. Ingat tujuan hidup kita adalah menuju pada kesempurnaan hidup yang akan diterima dalam kedatangan Kristus kembali. Tidak mudah untuk mencapainya. Ia membutuhkan kesabaran, kesetiaan, dan komitmen. Teruslah berlari untuk menggapainya. Roh Kudus akan menuntun dan menguatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu kami diajarkan untuk tidak melihat masa lalu kami, tapi kami dituntut untuk fokus ke depan, untuk tujuan hidup menuju kesempurnaan, untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, mampukan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mendoakan kehidupan jemaat Tangerang. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai, memberi kesehatan serta kekuatan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.